Halo semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu teori konsumsi. Tahu nggak sih kalian itu konsumsi itu apa? Konsumsi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seorang konsumen untuk menghabiskan atau memakai suatu barang atau jasa demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, pada teori konsumsi ini ada beberapa asumsi dasar yang digunakan untuk menilai perilaku seorang konsumen. Yang pertama ada rasionalitas. Rasionalitas itu adalah suatu anggapan bahwa seorang konsumen harus memiliki sifat yang logis demi memenuhi dan memaksimalkan kepuasannya atau utility dari barang dan jasa yang telah dikonsumsi sesuai dengan pendapatan yang telah dimiliki. Contohnya, seperti seorang mahasiswa hari ini memiliki uang 50.000 untuk kebutuhan sehari-harinya. Sedangkan ia dalam keadaan lapar. Nah, di kantin hanya menyediakan nasi ayam seharga 25.000 dan kopi susu yang harganya 25.000. Jika mahasiswa tersebut memiliki sifat yang rasional, maka dia akan memilih nasi ayam seharga 25.000. Untuk asumsi yang kedua adalah preferensi lengkap. Preferensi lengkap ini adalah konsumen dapat membandingkan semua pilihan antara barang dan jasa, lalu menentukan mana yang ia sukai atau bahkan menganggap kedua hal tersebut sama saja. Contohnya, ada seseorang yang menyukai A lebih baik daripada B, atau B lebih baik daripada A. Bahkan, bisa saja B dan A itu sama saja. Lalu asumsi yang ketiga ada transitif. Transitif ini yaitu anggapan bahwa seorang konsumen akan menyukai A daripada B atau B daripada C. Maka secara logis dia akan memilih A ketimbang C. Lalu yang keempat ada non-citation. Non-citation ini merupakan asumsi bahwa seorang konsumen akan memilih barang lebih banyak ketimbang lebih sedikit selama barang dan jasa tersebut sama. Nah, untuk materi selanjutnya ada utility, marginal utility, dan hukum Gaussian yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya itu ada total utility dan marginal utility. Sebelumnya teman-teman sudah pernah dengar atau udah tahu belum nih apa itu total utility dan marginal utility? Jadi, secara singkatnya itu disebut dengan total kepuasan dan kepuasan. Dalam ekonomi, total utility kepuasan yang dirasakan oleh suatu konsumen saat menggunakan atau mengkonsumsi suatu barang atau jasa tertentu. Nama lain dari kepuasan menggambarkan nilai kepuasannya konsumen terhadap suatu produk. Misalnya nih teman-teman, saya itu membeli sate ayam. Jadi saya merasa puas, saya membeli nilai 8. Jadi itu adalah 8. Nilai utility ini itu hanya bisa dirasakan, tidak bisa dilihat maupun disentuh ya. Jika utility atau nilai kepuasannya itu bertambah, berarti konsumennya itu merasa puas. Sedangkan utility atau nilai kepuasannya berkurang, berarti konsumen itu merasa kurang puas. Selanjutnya itu ada marginal utility teman-teman. Marginal utility ini tuh merujuk pada kepuasan atau nilai tambahan yang diperoleh konsumen saat dia mengkonsumsi satu unit tambahan, satu barang dan atau jasa. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari nih, biar teman-teman lebih nyambung gitu, lebih ternyata marginal utility dan total utility kayak gini ternyata. Ya, teman-teman, di sini saya mempunyai tabel ya. Kita sebut saja namanya si Upet. Jadi si Upet ini tuh suka banget yang namanya kue pancong. Jadi dia beli satu porsi pertama, total kepuasan yang ia dapat itu 5, jadi pertambahan kepuasannya 5. Terus dia mau beli lagi nih yang kedua. Total kepuasan yang ia dapat itu 9. Jadi tambahkan jadi 9, 5 jadi 9. Kepuasan itu otomatis menjadi 4. Nah, dia beli lagi karena orang yang suka pancong kan, jadi dia kurang puas gitu, dia beli lagi. Jadi total kepuasan itu bertambah menjadi 12. Di sini 3. Terus di sini sebenarnya sudah mulai kenyang tapi pengen lagi gitu. Jadi dia beli lagi untuk porsi yang keempat. Total kepuasannya itu tidak bertambah sama sekali ya teman-teman. Di sini tetap sama. Terus yang di sini tidak ada pertambahan kepuasan atau 0. Nah, ini porsi terakhir karena udah mulai kenyang ya teman-teman. Jadi dia total kepuasannya itu sudah mulai berkurang. Awalnya 12 itu menjadi 11, jadi di sini minus 1. Jadi kesimpulan yang dapat kita dapat ya dari ini, dari untuk porsi 1 sampai yang ketiga ya teman-teman. Di sini dia sudah puas ya, karena total kepuasannya itu bertambah. Nah, puas. Terus untuk yang porsi ketiga dan yang keempat ada pertambahan sama sekali ya teman-teman. Berarti dia sudah mulai bosan ya. Terus yang keempat sampai yang kelima ini sudah jelas ya teman-teman, sudah mulai berkurang, ini berkurang, jadi otomatis ya sudah tidak puas lagi. Inilah yang dinamakan dengan the law of diminishing marginal utility. Semakin banyak jumlah barang yang dikonsumsi oleh konsumen, maka semakin berkuranglah marginal utility-nya atau pertambahan kepuasannya. Oke, terima kasih.
Sekarang kita beralih ke kurva. Di sini untuk garis vertikal itu miliknya si total utility dan marginal utility, sedangkan untuk yang horizontal itu miliknya si quantity atau disingkat dengan Q. Oke, untuk yang si Q ini itu adalah jumlah porsi kue pancong, sedangkan untuk TU dan MU ini adalah miliknya ini ya, total kepuasan dan pertambahan kepuasan. Untuk satu porsi yang pertama ini TU-nya itu adalah 5 ya, 5. Untuk porsi yang kedua itu 9. Di sini titiknya teman-teman. Untuk porsi yang ketiga itu ada 12. Di sini titiknya ya, segaris 12. Untuk yang porsi yang terakhir itu adalah 11. Oke, turun. Nah, kita beralih ke MU. Untuk porsi yang pertama sama ya teman-teman, di sini ada 5 sama, jadi titiknya sama. Terus untuk yang porsi yang kedua itu ada 4. Berarti di sini. Untuk porsi yang ketiga itu sama 3. Nah. Untuk porsi yang keempat itu 0. Terus untuk porsi yang terakhir itu ada -1. Oke, -1. Jadi, untuk yang TU, ambil garisnya dari 0. Nah, dia menurun ya, teman-teman. Sedangkan untuk yang MU, dari sini. Dari yang porsi pertama ini, turun dia. Oke. Karena semakin banyak konsumen mengkonsumsi suatu barang, itu semakin berkurang total kepuasannya. Oke, sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait hukum Gosen. Hukum Gosen dibagi menjadi dua, yaitu hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Hukum Gosen 1 yaitu hubungan antara tingkat kepuasan konsumen terhadap kuantitas barang yang dikonsumsi. Hukum Gosen 1 berbunyi, jika pemenuhan suatu kebutuhan barang dilakukan secara terus-menerus, maka untuk awal-awal tingkat kepuasan akan tinggi. Namun seiring berjalannya waktu, rasa kepuasan terhadap barang tersebut akan menurun hingga titik nol. Dan yang kedua adalah hukum Gosen 2. Hukum Gosen 2 berbunyi, setiap manusia selalu memenuhi kebutuhannya yang bermacam-macam secara terus-menerus sampai pada titik yang sama. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya ingin membahas materi tentang kurva indiferen dan garis anggaran. Farhan memiliki pendapatan Rp1.000.000 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dia sehari-hari, yaitu kopi dengan seharga Rp25.000 per cup dan makanan seharga Rp50.000 per porsi. Berikut tabel kurva yang ingin kalian lihat. Next. Oke, selanjutnya kurva indiferen menggambarkan tentang kepuasan Farhan terhadap makanan dan minuman. Sedangkan garis anggaran tersebut membatasi pilihan Farhan terhadap konsumsi berdasarkan pendapatan dan harga. Oke, sekian, terima kasih. Nah, untuk materi selanjutnya adalah menentukan keseimbangan konsumen dan memahami efek perubahan harga dan pendapatan. Yang pertama, itu ada keseimbangan konsumen. Nah, ketika seseorang mampu mengalokasikan pendapatannya untuk membeli kombinasi barang atau jasa yang memberikan kepuasan atau utility dengan mempertimbangkan harga barang dan pendapatan. Secara teori, keseimbangan tercapai pada titik yang pertama, kurva anggaran atau budget line, menyinggung kurva indiferen atau indiferen kurva. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kurva indiferen. Jadi, kurva indiferen adalah kurva yang menunjukkan dua jenis barang atau lebih yang dikonsumsi dalam bentuk geometris. Terus, yang pertama itu ada efek substitusi. Ketika harga suatu barang turun sehingga barang tersebut menjadi lebih murah relatif dibanding barang lain, dampaknya jumlah barang yang harganya turun akan bertambah konsumsi. Nah, yang kedua ada efek perubahan harga dan pendapatan. Ketika harga suatu barang atau pendapatan konsumen berubah, keputusan konsumsi juga akan mengalami penyesuaian. Dan yang terakhir itu ada efek pendapatan. Karena penurunan harga barang tertentu secara tidak langsung meningkatkan daya beli konsumen. Dampaknya, konsumsi dapat bertambah, baik untuk barang yang harganya turun maupun barang lainnya.